Nggak bisa. Ini nanti yang membedakan derajat kita di surga. Orang yang sudah 20 tahun puasa Senin Kamis, 20 tahun puasa Iyamul Bid, 20 tahun sholat malam, mana bisa sama dengan orang yang baru 1 tahun sholat malam dan puasa Senin Kamis? Gak mungkin sama. Karena secara kuantitas sudah beda. Temannya puasa, setan bisikin dia, itu kan cuma sunnah. Masih ada Senin nanti, masih ada Kamis nanti. Akhirnya dia tidak sadar lewat 1 bulan, lewat 1 tahun, lewat 10 tahun. Makanya Allah mengatakan, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Syaitan itu sangat lemah. Kita yang kadang-kadang menguatkan dia. Yang subscribe, semoga hidup kaya raya, mati masuk surga. Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serta hadis ini juga dinukil oleh sebagian ulama-ulama hadis yang lain. Bunyinya dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza awa ar-rajulu ila firashihi atahu malakun wa syaitan, fayaqulu al-malak ikhtim bi khairin wa yaqulu asy-syaitan ikhtim bi syarr, fa in dzakara Allah thumma nama batat al-malaikatu takla'uhu, fa in istayqadha qala al-malak iftah bi khair wa qala asy-syaitan iftah bi syarr." فإن قال الحمد لله الذي رد علي نفسي ولم يمتها في منامها الحمد لله الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعدي إنه كان حليما غفورا الحمد لله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه فإن وقع من سريره فمات دخل الجنة. Terjemahannya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika seseorang beranjak tidur maka malaikat dan syaitan bergegas mendatanginya. Malaikat pendampingnya akan berkata, tutuplah harimu dengan kebaikan. Syaitan pendampingnya akan berkata, tutuplah hidupmu dengan keburukan. Jika dia berzikir pada Allah, kemudian tidur, zikir sebelum tidur, maka malaikat akan bermalam menjaganya. Manakala dia bangun, malaikat akan berkata, mulailah hidupmu dengan kebaikan. Syaitan pendampingnya akan mengatakan, mulailah dengan keburukan. Jika dia mengucapkan segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan jiwaku dan tidak mewafatkannya dalam tidurnya, segala puji bagi Allah yang menahan langit dan bumi supaya jangan lenyap, dan supaya jika keduanya akan lenyap, tidak ada seorang pun yang dapat menahan keduanya selain Allah. Sesungguhnya dia maha penyantun lagi maha pengampun. Ini terjemahan dari surah Fatir ayat 41. Segala puji bagi Allah yang menahan langit sehingga ia tidak jatuh menimpah bumi kecuali dengan izinnya. Maka seandainya dia jatuh dari tempat tidurnya lalu mati, maka dia akan masuk surga. Riwayat ini langsung saja kita ambil pelajaran-pelajarannya Bapak Ibu sekalian, dan nanti akan kita lebih luaskan seperti biasa. Yang sudah ikut dari awal kajian kita tahu metode yang kami gunakan ya. Yaitu kita akan perkaya nanti dengan syarah atau penjelasan-penjelasan. Yang pertama yang kita bisa ambil dari riwayat ini Bapak Ibu sekalian adalah seseorang muslim dianjurkan beristirahat, tidur ya. Dan tidur adalah perbuatan mubah secara hukum fikih, mubah dikerjakan, tidak berpahala, ditinggalkan juga tidak berdosa gitu ya. Secara hukum fikih begitu definisinya. Dia mirip dengan hukum olahraga, hukum makan dan minum, hukum tidur ya. Kemudian hukum mandi. Semua ini hukum dasarnya mubah. Tapi tentu dia akan bisa berubah secara hukum fikih, bisa menjadi sunnah bila Bapak Ibu niat menjadikan atau memberikan hak jasad. Contoh misalnya, kita tidur bukan hanya karena ngantuk, tapi karena niat saja dalam hati, digeserkan niatnya dalam hati, bukan hanya sekedar hilangkan ngantuk, tapi memberikan hak jasad yang Allah ciptakan dengan sinyal-sinyalnya. Jadi kalau ngantuk itu kan sinyal untuk istirahat, sebagaimana lapar sinyal untuk makan, haus sinyal untuk minum, berarti tubuh kita sedang punya alarm membutuhkan itu. Sama dengan olahraga supaya sehat misalnya, mandi biar segar. Nah kalau kita niatkan bukan hanya sekedar hilangkan ngantuk, bukan hanya sekedar supaya sehat, bukan hanya sekedar misalnya supaya hilang lapar, haus, ya, seger, ya, makan, minum, mandi misalnya. Dan diniatkan untuk memberikan jasad, menjalankan sabda Nabi SAW, wa inna li jasadika alika haqqa,
dan jasadmu juga punya hak, maka dia berubah hukum fikih dari mubah menjadi sunnah. Artinya bisa berpahala. Dan ini kami sarankan jemaah sekalian terapkan dalam hidup. Karena setiap hari kita tidur. Tidak akan mungkin kita lewat satu hari tanpa tidur sama sekali. Tidak tidur maka kita akan lemas, ya. Dan kita tahu permasalahan-permasalahan juga banyak hadir dalam kehidupan orang kalau sering begadang, ya. Dan kurang istirahatnya. Ini salah satu yang mengganggu kesehatan dia tentunya. Nah, sekarang pada saat mau tidur, niatkan tidur itu karena ingin memberikan hak jasad. Makan, memberikan hak jasad. Minum juga, memberikan hak jasad. Mandi, memberikan hak jasad. Olahraga, memberikan hak jasad. Untuk menjalankan sunnah Nabi SAW. Wa inna li jasadika alika haqqa. Dan jasadmu punya hak. Nah, cuma memang dalam Islam ada adab-adab tidur itu. Dan juga jangan luput, karena pahalanya banyak sekali. Wudu sebelum tidur. Ya, orang yang meninggal dalam kondisi wudu pada saat tidur, meninggal di atas Islam atau fitrah. Itu jelaskan dalam hadis. Kemudian zikir pada saat mau tidur. Banyak sekali ragamnya doa mau tidur. Minimal Anda baca salah satunya. Kalau bisa semuanya sangat bagus, ya. Kita berzikir, Nabi SAW membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3 kali, kemudian meniup telapak tangan lalu mengusap badan. Nabi SAW menganjurkan umatnya untuk membaca ayat kursi sebelum tidur. Kata Nabi SAW, siapa yang membacanya maka dia akan dijaga dari syaitan sampai pagi. Kita dianjurkan baca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, Lillahi ma bis samawati wa fil ardh, sampai akhir. Dan Allah akan memberikan apapun yang dia minta dari ayat-ayat tersebut. Karena di situ akhirnya banyak doa-doa. Kita juga dianjurkan membaca surah Al-Kafirun, yang kata Nabi SAW, siapa yang baca sebelum tidur maka dia akan selamat dari kesyirikan. Ya. Kita dianjurkan membaca Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 3 kali. Ada sifat Allah Al-Hayyul Qayyum. Kata Nabi SAW, siapa yang menuju ke ranjangnya lalu dia baca istighfar ini 3 kali. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 3 kali, maka akan diampuni dosanya walaupun sebanyak butiran pasir di muka bumi, walaupun sebanyak buih di lautan, walaupun sebanyak daun-daun pohon. Dalam riwayat lain dikatakan walaupun dia lari dari medan perang. Dianjurkan membaca subhanallah, alhamdulillah dan Allahu Akbar. Subhanallah dan alhamdulillah masing-masing 33, Allahu Akbarnya 34. Kalau habis sholat kan semuanya 33. Kalau mau tidur, Allah Akbar ditambah lagi 1 jadi 34. Dan cukup banyak zikir-zikir tentunya yang dianjurkan untuk dibaca. Variannya cukup banyak. Anda bisa baca semua bagus, kalau tidak maka minimal sebagiannya, gitu ya. Oleh karena itu, kalau mau tidur, anjuran para ulama jangan naik ke ranjang sudah ngantuk sekali. Justru kita luangin waktu sebelumnya supaya sempat wudu, sempat zikir. Karena zikir ini panjang, ya. Panjang. Bahkan ada riwayat Nabi SAW membaca sebelum tidur surah As-Sajdah 30 ayat, cukup banyak. Ada hadis juga yang menjelaskan orang yang membaca Al-Mulk pada hari itu atau dalam satu harinya, termasuk pada saat mau tidur, gitu ya. Kalau dia tidak sempat baca dalam sehariannya, maka dia akan selamat dari fitnah kubur. Dan sekian banyak tentunya. Nah, makin banyak kita baca, maka makin banyak pahala kita, gitu ya. Nah, itu diantaranya. Kemudian yang ketiga, selain wudhu tadi yang pertama, yang kedua baca zikir-zikir. Saat mau tidur, yang ketiga adalah bagaimana setiap orang diantara kita balik sebelah kanan, sisi kanan lambungnya. Begitu yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Jadi ini yang berhubungan dengan faedah pertama dari hadis, adanya tidur dalam Islam, ya. Kemudian yang kedua, adanya pendamping setiap manusia dari malaikat sama syaitan, ya. Jadi ada malaikat selalu mendampingi kita, dikenal dengan malaikat hafadzah, penjaga. Selain malaikat pencatat amal baik dan amal buruk, jadi manusia didampingi oleh 3 malaikat. Dan dia juga didampingi oleh qarin dari syaitan. Dan Nabi SAW mengatakan semua kalian pasti ada pendamping dari syaitan. Lalu kata para sahabat, termasuk anda ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, iya termasuk saya. Hanya saja Allah telah memberikan petunjuk syaitan pendampingku sehingga tidak mengingatkan kecuali kebaikan. Nah, pertanyaan sederhana sekarang, dari mana kita tahu malaikat itu ada, syaitan itu ada? Sementara Allah menghijab, menutup mata kita. Kita nggak bisa melihatnya. Hadis yang digunakan oleh para ulama, untuk membuktikan keberadaan malaikat sama syaitan adalah hadis ini diantaranya. Karena Nabi SAW memberikan kepada kita bocorannya. Dari mana kita tahu malaikat itu ada? Dari mana kita tahu syaitan itu ada? Dari bisikannya. Dari bisikan keduanya. Semua bisikan yang mengajak kepada ketaatan kepada Allah dari malaikat. Semua bisikan yang mengajak pada maksiat pada Allah dari syaitan. Selesai. Contoh misalnya, Anda dengarkan azan, hayya 'alas shalah kayak tadi, ayo salat, hayya 'alal falah.
Ayo menuju kepada kemenangan. Lalu ada bisikan dalam jiwa kita, sholat. Lihat orang miskin, bantu. Melihat cuplikan video haji umrah atau Mekah Ka'bah, umrah lah, haji lah. Kayak ada bisikan begitu. Lihat Al-Quran mau baca. Ada majelis ilmu mau datang. Bapak Ibu tadi pada saat mau datang itu ada bisikan pengaruh dari malaikat pendamping kita. Kalau tidak, Anda tidak termotivasi untuk itu. Intinya, semua bisikan dalam hati dan dalam raga dan jiwa kita ini untuk amal soleh dari malaikat. Kemudian semua bisikan lawannya, justru yang bilang, kalau misalnya malaikat mengatakan sholatlah, ada bisikan mengatakan nanti aja. Itu dari syaitan. Orang miskin, masih kuat. Al-Quran nanti aja. Selalu semua ditunda. Dari syaitan. Ya. Dan ini kita bersyukur sebagai orang beriman karena kita dikasih bocorannya. Sehingga kita tahu ini. Berapa banyak orang yang jahil tentang masalah dia tidak tahu. Ternyata bisikan baik dari malaikat, bisikan buruk dari syaitan. Dan itu selalu ada setiap saat. Ini bersaing, tinggal yang mana biasa kita ikutin. Kita ikutin bisikan malaikat kah? Atau kita ikuti bisikan syaitan, gitu kan? Nah seperti itulah. Dan mereka ini tidak meninggalkan kita sama sekali. Selalu bersama kita. Sampai seseorang dari kita wafat. Tentu kita tidak tahu siapa namanya malaikat dan syaitan itu. Intinya ada pendamping kita dari kalangan itu. Ya. Jadi nanti habis kajian tidak usah tanya, Ustaz siapa nama syaitan pendamping kita atau malaikat pendamping itu, nggak perlu. Ya. Yang penting kita tahu ada pendampingnya. Karena saya pernah di majelis ilmu ada yang tanya, Ustaz iblis punya istri nggak? Saya bilang saya nggak tahu, saya nggak hadiri pernikahannya. Karena pertanyaannya nggak perlu. Untuk apa tahu tanya istrinya iblis, gitu kan? Atau anak-anak iblis, nggak penting banget. Karena yang dibahas adalah oleh Allah iblisnya dan kejahatannya, dan kita tinggal menghindar dari kejahatannya, selesai. Nah seperti itu kurang lebih gambarannya gitu ya. Sama dengan umat-umat sebelum kita yang dibinasakan oleh Allah, ambil pelajaran dari kejahatan mereka. Ya. Misal supaya kita tidak melakukan hal yang sama, karena hukuman bisa menimpa hal yang sama. Nah kurang lebih seperti itu. Ya. Dan malaikat ini selalu membisikkan kebaikan, syaitan selalu membisikkan keburukan. Gitu ya. Nah yang paling mendasar dalam hadits ini disebutkan adalah kalau seseorang mau tidur, malaikat itu akan datang dengan syaitan, kata Nabi SAW. Malaikat akan mengatakan ikhtim bi khair, tutup hidupmu dengan kebaikan. Maka sebelum kita tidur biasanya malaikat itu mengingatkan kita amal-amal baik kita hari itu. Misalnya nanti malam Bapak Ibu akan tidur, nanti ingat, mengenang tadi kita sudah hadir majelis, tadi kita sholat, tadi kita sedekah, tadi kita bakti sama orang tua, tadi kita jenguk orang sakit, tadi kita zikir. Dan sudah pantas seorang mukmin sebelum tidur Bapak Ibu sekalian. Makanya saya bilang jangan naik di ranjang kalau sudah ngantuk sekali. Setengah jam sebelum tidur, kita jauh dari itu jam 10 nih, setengah 10 kita sudah siap-siap itu. Mirip kalau mau sholat, kayak tadi mau sholat, jangan azan baru wudu, akhirnya ketinggalan qobliyah, ketinggalan doa antara azan iqamah, ketinggalan takbiratul ihram pertama imam. Memang dipersiapkan sebelumnya, setengah jam sebelumnya misalnya. Itu paling tidak gitu ya. Jadi setengah jam sebelum tidur, kita sudah tahu nih jam 10 kita mau tidur, setengah 10 kita sudah wudu, ya. Kemudian kita sudah siap-siap baca semua di ranjang itu, sudah baca zikir-zikir tadi yang kita sebutkan. Itu yang saya sebutkan tadi sebagiannya ya, masih banyak bacaan-bacaan yang dibaca oleh Nabi SAW sebelum tidur. Kita bisa amalkan, kalaupun tidak hafal, kita lihat buku panduannya. Sekarang di media kita banyak sekali para asatidzah, banyak yang memandu, ya, banyak ceramah-ceramah. Di antara ceramah kami insya Allah ada menjelaskan panjang lebar tentang masalah zikir sebelum tidur, zikir habis tidur, zikir pada saat terkaget malam hari. Kemudian juga banyak sekali media sekarang kayak Google, ChatGPT dan yang semua ini bisa semua membantu sekali. Misalnya zikir sebelum tidur, kita bisa tinggal ketik, hitungan detik keluar langsung kita bisa baca gitu ya. Jadi kita persiapkan sebelumnya. Sehingga kita betul-betul tidak kebablasan gitu ya. Tidak kebablasan tidur, akhirnya luput dari kita. Karena ibadah ini Bapak Ibu sekalian, sekali luput dari Anda nggak bisa Anda perbaiki. Contoh misalnya Anda dengar nih, ternyata zikir mau tidur tuh manfaatnya besar, pahalanya besar. Terus Anda bilang, misal, walaupun Anda mohon kepada Allah, ya Allah tolong kembalikan kepada saya, supaya saya bisa kembali nanti tadi malam, baru saya mau zikir lagi. Udah nggak bisa. Allah memang takdirkan, yang sudah lewat, nggak bisa kembali lagi. Yang buat kita rugi itu kalau luput dari amal saleh. Kalau dosa Bapak Ibu sekalian, kita buat dosa nih 10 tahun, 20 tahun, kita taubat, masih dimaafkan sama Allah. Tapi kalau amal soleh nggak bisa. Ini nanti yang membedakan derajat kita di surga. Orang yang sudah 20 tahun puasa Senin Kamis, 20 tahun puasa Iyamul Bid, 20 tahun sholat malam, mana bisa sama dengan orang yang baru 1 tahun sholat malam dan puasa Senin Kamis? Gak mungkin sama. Karena secara kuantitas sudah beda. Kadang-kadang hanya karena malas saja. Temannya puasa, setan bisikin dia, itu kan cuma sunnah. Masih ada Senin nanti, masih ada Kamis nanti. Akhirnya dia tidak sadar lewat 1 bulan, lewat 1 tahun, lewat 10 tahun, temannya sudah tinggi derajatnya di surga. Dia sudah luput dan tidak bisa dia kembali untuk memperbaikinya. Makanya jauhi sifat al-malas ini. Ya. Iya. Karena itu aja masalahnya. Coba kalau tidak malas, badannya sehat, bisa lakukan kok, gitu kan?
Tapi nggak mau, kadang-kadang bahkan diingatkan oleh pasangannya, tiba-tiba dia dapat cuplikan ceramah di grup, nggak mau diamalin, sayang sekali, luput dari dia. Dan akhirnya beda derajatnya di surga, itu sayang sekali ya. Makanya Nabi SAW mengatakan jangan kalian pelit-pelit dengan amal soleh walaupun ketemu dengan saudaramu muslim dengan wajah tersenyum. Kalau itu saja bisa kita kerjakan. Pokoknya dari amal soleh apa lagi? Amal soleh lagi. Ini dah habis dari majelis ilmu bubar sebentar, apa lagi nih? Oh sedekah, oh zikir, oh doa, oh bakti sama orang tua, jenguk orang. Pokoknya kejar dari ibadah ke ibadah yang lainnya. Dan apa yang termudahkan depan mata. Allah berikan kita penolong dari malaikat yang mengingatkan kita untuk itu. Makanya pekahlah Bapak Ibu sekalian ya, pekah. Nah malaikat ini bilang, tutup hidup dengan kebaikan. Dia ingatkan kita kebaikan-kebaikan tersebut. Kalau kita ikutin, nanti akan teringat semua itu. Dan memang sudah saatnya kita introspeksi diri. Hari ini nanti kalau mau tidur malam, apa yang sudah Bapak Ibu kerjakan, apa yang belum kerjakan. Sendiri aja, kalau perlu di handphone bisa ya dibuat kayak semacam alarm pemengingat gitu ya. Sholat subuh berjamaah, dari mulai sholat malamnya misalnya, sholat tahajud. Ya, cetang kalau sudah. Qabliyah subuh, sholat subuh bertepat waktu, zikir habis sholat, zikir pagi petang, sholat duha, ya kemudian apa, sholat qabliyah duhur, ba'diyah duhurnya, ba'diyah duhur tepat waktu atau tidak, jumlahnya sesuai enggak, sunnah rawatibnya ini, sunnah-sunnah sebelum itu. Terus apa yang kita kerjakan antara duhur dan asar, apa saja amal-amal soleh, asarnya qabliyah asar 4, asarnya 4, terus zikir habis sholat tentunya, ada lagi zikir sore, maghrib juga begitu, isya begitu sampai kita tidur. Nah kalau misalnya ada yang luput nih, oh tadi pagi saya ada zikir pagi yang luput, misal. Bedakan antara ibadah yang kita lupa dengan kita sengaja tinggalkan. Ibadah yang Bapak Ibu lupa masih boleh dibaca, masih boleh dikerjakan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kalau seseorang dari kalian lupa sholat, maka dia boleh kerjakan dia kapan dia ingat. Contoh di waktu duhur begini, ternyata Bapak Ibu baru ingat, oh tadi saya belum sholat subuh. Misal Anda bangun, ini kan manusiawi, kita tidak bicara orang yang sengaja ya. Contoh misalnya ibu-ibu bangun karena dia harus bangunin suaminya, dia bangunin anaknya, dia urus makan sebelum azan subuh. Lalu karena dia kesibukan dengan itu dan dia azan, dia pikir dirinya sudah sholat, bisa saja terjadi. Tiba-tiba dia ingat sekarang, oh saya tadi belum sholat subuh, dia sholat sekarang. Dia sholat kapan dia ingat, tapi dia bukan sengaja, dia lupa. Nabi SAW pernah selepas sholat asar, berdiri sholat sunnah di depan para sahabat, 4 rakaat. Selepas salam, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah ada turun wahyu baru? Karena selama ini nggak ada sholat ba'di asar. Ada penyampaian baru nggak? Kalau ada maksudnya kami mau amalin nih. Apa kata Nabi SAW? Bukan, tidak ada turun wahyu yang baru. Mereka juga mengatakan, apakah anda lupa kalau ini tidak ada sholat ba'diyah? Kata Nabi SAW, tidak ada wahyu baru turun, saya juga tidak lupa. Tapi yang baru saya kerjakan adalah ba'diyah duhur saya. Kenapa? Kata Nabi SAW, karena waktu saya pulang ke rumah tadi, habis duhur, saya mau sholat ba'diyah duhur di rumah, ternyata ada tamu. Saya tersibukkan dengan mereka. Azan asar saya lupa sholat ba'diyah. Saya teringat sekarang maka saya kerjakan. Tapi syaratnya lupa. Jangan pura-pura lupa. Itu contohnya. Ya. Dan banyak hal yang dibahas oleh ulama tentang masalah ini. Intinya teman-teman sekalian, di amal soleh jangan sia-siakan. Karena nggak bisa terulang, nggak bisa. Dan derajat di surga terlalu jauh selisihnya gitu ya. Pernah dengar hadis orang sholat berjamaah dengan sholat sendiri bedanya 25 kali lipat. Ada hadis 25 derajat, ada hadis 27 derajat. Kalau kita bahas 25 kali lipat saja, berarti tadi yang sholat berjamaah duhur dengan orang yang sholat di rumah sendiri, itu bedanya yang di rumah itu seperti 25 kali sholat duhur baru sama dengan ini. 1 kali sholat duhur, gitu kan? Nah begitu juga dengan hal-hal yang lain. Ya. Di antaranya ada hadis yang menyebutkan 27 derajat. Dalam bab jihad diangkat oleh Al-Mundhir rahimahullah, dalam kitab jihad ada salah satu bab menyebutkan tentang perbedaan derajat di surga. Kata Nabi SAW, Allah menyiapkan untuk para mujahidin itu 100 derajat. 1 derajat ke derajat sesudahnya itu antara langit dan bumi. Dalam riwayat lain 100 tahun jaraknya. Bayangkan kalau 1 kali orang sholat jamaah perbedaannya 27 derajat, berarti 27 dikali 100 tahun. Berapa jauh jarak perbedaan antara orang sholat jamaah dengan sholat sendiri tadi? 1 sholat. Kalau kali 1 hari, 5 kali. Dan ingat, amal soleh di akhirat nanti sifatnya akumulatif. Tidak ada ditimbang 1 kali saja. Semua yang kita kerjakan akan ditimbang. Jadi semua harus kita jaga kualitasnya, kuantitasnya harus kita jaga benar-benar. Jangan sampai luput. Ya. Pengajian seperti ini Bapak Ibu sekalian tujuannya adalah mulai hari ini ke depan. Tidak ada manfaatnya Anda menyesali yang lalu, tapi bersyukurlah Allah masih ingatkan kita sekarang. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa supaya Allah ma'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah tolong hamba-Mu ini agar selalu
berzikir, bersyukur dan menyempurnakan, memperindah ibadah untukmu. Agar kita selalu menjadi hamba-hamba Allah yang sempurna dalam sisi ibadahnya. Begitu juga ini pelajaran yang ketiga, adanya syaitan. Jadi pelajaran yang pertama tadi tentang masalah tidur, pelajaran kedua adanya malaikat, pelajaran ketiga adanya syaitan. Nah syaitan ini sama ada juga pendamping, walaupun tadi sudah sempat kita singgung ya, tentang masalah mereka ada memang mendamping kita dan membisikkan keburukan. Tapi memang kita bisa rasakan dari bisikannya, dan dia sebaliknya. Dia menyaingi malaikat. Kalau malaikat bilang ikhtim bi khair, tutup hidupmu dengan kebaikan, maksudnya amal-amal saleh, kenang semua amal saleh supaya besok jadi programmu lagi, gitu kan? Kemudian syaitan akan bilang, ikhtim bisyar, tutup hidupnya dengan keburukan. Diingatkan semua dosa-dosa yang dia lakukan dan dihiasi. Supaya dia ulangi lagi besok. Supaya dia kenang. Orang itu sering mimpi, Bapak Ibu sekalian. Mimpi itu apa yang dominan pada hari itu. Anda dominan apa? Ya. Terutama sebelum tidur. 1 jam, 2 jam, 3 jam sebelum tidur. Apa yang paling dominan dalam hidup Anda itu akan dibawa mimpi biasanya. Kalau Anda biasakan dengan amal-amal saleh, Anda akan mimpi baik nanti. Anda biasakan dengan dosa, Anda akan mimpi buruk. Sederhananya begitu. Kalau bicara tentang masalah mimpi. Nanti insya Allah kita, kalau Bapak Ibu ada waktu, bisa hadir hari Sabtu nanti di Blok M Square. Kita ada kajian serial Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Kita akan bahas nanti antara Duhur sama Asar di Blok M. Bisa ajak kerabatnya, segala macam. Itu. Dan Masya Allah masjid sana bisa nampung 10.000 orang. Jadi sangat luas, besar. Ya, bisa hadir banyak, bawa orang, parkiran juga besar. Yang tidak sempat datang, maka jangan luput dari online-nya. Gitu ya. Karena kita sekarang lagi menyelesaikan serial Nabi dengan tablik akbar. Itu dari Duhur sampai Asar bisa sampai 3 jam. Kita membahas masalah itu. Alhamdulillah kita sudah selesaikan dari Nabi Adam sampai bulan lalu Nabi Ishak dan Nabi Yakub. Sekarang kita masuk Yusuf dan terus kita akan lanjutkan ke Nabi sampai selesai. Dan sekarang juga di tempat yang sama tentunya kita biasa selang-selingkan dengan serial sahabat gitu ya. Namun serial sahabat saya stopkan sementara sampai serial Nabi selesai dulu, baru kita lanjut lagi ke serial sahabat, karena buku yang kita bedah serial sahabat itu 4 jilid, sudah jilid keempatnya. Jadi sisa beberapa orang sahabat saja selesai insya Allah. Nah, bisa Bapak Ibu kembali ke playlist YouTube kami untuk melihat serial ini sehingga mempelajari kembali, gitu ya. Baik, kita masuk ke masalah nanti akan kita bahas di Nabi Yusuf. Salah satu mukjizatnya adalah takwil mimpi. Itu akan dibahas karena beliau termasuk keterampilannya adalah mentakwilkan mimpi. Kita akan jelaskan apa bedanya antara hilm dan ru'ya shadiqah dan seterusnya. Itu akan ada penjelasan nanti. Tapi jelas pelajaran ketiga ada syaitan, dan syaitan ini adalah istilah bagi kalangan jin yang kafir dan fasik, ya. Jadi jin itu sama dengan manusia. Ada kayak kita manusia kan ada golongan orang beriman, dan insya Allah kita termasuk ini ya. Yang kedua ada orang yang fasik. Fasik ini muslim tapi masih banyak dosanya. Mabuk, riba, membunuh. Fasik namanya. Kemudian ada orang kafir. Kafir maksudnya musyrik, munafik semua ya. Ada di kalangan manusia. Di jin juga ada begitu. Ada yang beriman. Makanya Allah sebutkan dalam surah jin tentang jin-jin yang beriman. Mereka beribadah seperti kita. Mereka tidak akan ganggu manusia. Kemudian ada jin yang fasik, masih maksiat walaupun dia muslim, dan ada jin yang kafir, munafik dan seterusnya, musyrik. Nah, ini yang fasik sama yang kafir namanya syaitan. Disilakan syaitan, ya. Jadi semua syaitan pasti jin, tidak semua jin itu syaitan. Paham ya? Allahu a'lam. Ngangguk-ngangguk tapi nggak tahu ngerti atau tidak. Baik. Jadi jangan sampai kita mencaci maki jin, nggak boleh. Syaitan pun sebenarnya tidak boleh kita caci maki ya. Tugas kita tinggal baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan bilang ini kurang ajar banget nih syaitannya. Jangan. Iya. Makanya Syekh Utsaimin rahimahullah, ulama Saudi mengatakan kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah dari syaitan dan bukan mencaci makinya. Karena ada sebuah riwayat yang sahih, ada seorang wanita pernah menunggangi unta, kaki untanya keselio, dia mau jatuh. Lalu dia seakan-akan melaknat syaitan. Ya. Dia anggap itu perbuatan syaitan sehingga membuat kaki untanya keselio. Kata Nabi SAW, jangan kalian mencaci maki ataupun menyebutkan itu pada syaitan itu ya. Nah, kalau kalian lakukan itu syaitan makin membesar. Tapi bacalah bismillah, nama-nama Allah, a'udzubillah gitu ya. Maka syaitan akan mengecil seperti seekor lalat. Jadi justru jangan ya kita lakukan kecuali kita isti'adzah, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, syaitan ini selalu bisikan keburukan-keburukan, dan syaitan itu lemah. Nah, di Indonesia ini ada sering saya dengar kata-kata kuat banget nih syaitannya. Mana kuat banget? Ya. Memang kelihatan. Kalau kuat syaitannya, kira-kira Bapak Ibu bisa duduk di taklim ini? Hah? Masih bisa sholat, masih bisa puasa, masih bisa haji umrah? Enggak bakal bisa. Makanya Allah mengatakan inna kaida syaitani kana dhaifa. Syaitan itu sangat lemah. Kita yang kadang-kadang menguatkan dia dengan mendukung bisikan-bisikannya.